Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala la nabiyya ba'da usikum wa nafsin bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fazkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa grup iman yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana Allah telah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Di antara karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita semua adalah tentunya kita merasakan sendiri. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang tak terhingga Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan diberikannya kita kenikmatan oleh Allah, kita selalu fazkuruni, selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu ingat kepada Allah dengan melakukan salatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya, juga keluarganya, khususnya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah, ketika kita dimatikan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, insyaallah kita akan dipertemukan dengan beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan syafaatnya dan diberikan referensi dari beliau, karena kita selalu mengikuti ajarannya dan selalu kita bersolawat kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan syafaatnya ini kita diberikan referensi oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita diselamatkan, dan Nabi kita Muhammad memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita diselamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau kita melihat ayat yang tadi disampaikan oleh saya, yaitu tentang bagaimana kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita melihat daripada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan ayat ini memberikan kesan kepada kita untuk kita selalu ingat kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu untuk selalu kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah, dalam artian kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, grup iman yang kami senangkan, untuk itu mari kita sebutkan nama daripada fazkuruni azkurkum. Kalau kita bahas tentang fazkuruni, ini harus kita selalu renungkan, ingat kepada Allah, dan Allah pun akan ingat kepada kita semua. Insya Allah, apabila kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita, dan tentunya Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Para pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, di dalam
tema ini adalah tema untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan seruan dan ajakan yang tadi ayat dibacakan itu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu ada ayat yang lebih hebat lagi dari ayat yang barusan disampaikan oleh saya. Di antaranya yaitu ayat yang mengandung meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, pastinya kita ada di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah memberikan keterangan di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan telah ditetapkan kepada kalian untuk kita selalu menjalankan perintah Allah, yaitu dan telah ditetapkan oleh Allah dan telah diwajibkan oleh Allah, yaitu untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan selalu kita puasa di bulan Ramadan, dari mulai awal 1 Syawal sampai akhir, insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Target daripada bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan adalah fastabiqul khair, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kita meningkatkan, mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan ampunan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man shauma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah di dalam ayat ini, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka apabila puasanya dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, pastinya Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan tema daripada bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada akhir nanti bulan Ramadan ini kita akan menjadikan sucian di dalam bulan Ramadan dan kita akan menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kultum bulan Ramadan ini menjelang datangnya buka puasa, kita akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.